Tak terasa sudah 8 tahun aku meninggalkan kampung ini. Dan kini saat kembali terasa segalanya sangat berbeda. Mulai dari para penduduk sampai bangunan yang banyak yang sudah berubah. 8 tahun lalu setelah lulus SD, aku ikut merantau orang tua ke pulau seberang, melanjutkan sekolah di sana. Sampai sekarang sudah kuliah dan kini kembali untuk mengisi libur semester. Sebelum lanjut, kenalkan dulu, namaku Bagas. Tapi dulu waktu di kampung banyak yang memanggilku gendut karena fisikku dulu memang bulat dan tak terlalu tinggi. Tapi bersyukur semenjak merantau aku bisa merubah penampilan menjadi lebih baik, yang sekarang sedikit berotot. Hasil dari olahraga gym juga diet yang berhasil. Bahkan saat kembali, para kerabat banyak yang pangling alias lupa padaku. Banyak yang bilang sekarang aku ganteng dan sebagainya, yang tentu hanya kubalas dengan senyuman. Sekarang setelah sarapan, aku ingin jalan-jalan, menikmati suasana kampung, sekalian refreshing pikiran dengan melihat keindahan alam serta menikmati udara segar. Maklum saja, di kota jarang sekali aku bisa melihat tumbuhan hijau yang masih asri, belum terlalu tercemar dengan asap kendaraan yang membuat polusi. Tujuanku kali ini adalah ujung kampung, yang dimana di sana adalah area persawahan warga. Sekalian aku ingin mampir ke salah satu rumah teman kecilku dulu. Rumahnya terletak tepat di pinggir sawah dan sering aku jadikan markas bersama temanku saat pulang sekolah dulu, karena memang tempatnya sangat nyaman. Ku kayu sepeda ontel milik kakek menyusuri jalanan yang kini sudah diaspal hingga sampai di depan rumah bercat hijau dengan halaman lumayan luas ditanami pohon mangga. Ternyata rumah ini juga sudah direnovasi lebih bagus, tapi nampak sepi, tak ada aktivitas dari pemilik rumah. Yang ada hanya kicau burung peliharaan yang diletakkan di depan teras. Kupandangi rumah itu sambil mengingat masa kecil dulu yang begitu ceria, tawa bersama teman-teman yang kini belum tahu kalau aku sudah kembali pulang. "Cari siapa, Mas?" kata seorang wanita mengagetkanku yang masih duduk di atas sepeda. Untungnya tidak jatuh, bisa malu aku. "Mau cari Agung, Bu," jawabku sesopan mungkin pada wanita yang membawa tabung gas 3 kilogram. Ku taksir seumuran dengan ibuku. "Agung masuk pagi, paling kalau gak lembur jam 4 sudah pulang," kata ibu ini, yang berarti temanku sekarang kerja di pabrik. "Mas sendiri siapa ya?" tambah ibu tersebut.
Saya Bagas bu, temannya Agung waktu SD dulu, yang sekarang merantau ke pulau seberang. Kataku menjelaskan, meski aku sendiri tak mengenal ibu yang memakai daster ini. Ibu ini melihatku dari atas sampai bawah dengan tatapan menyelidik. Masa kamu Bagas yang gendut itu kok sekarang bisa gagah begini, ganteng lagi? Katanya dengan nada heran. Iya bu, dulu saya sering main di sini waktu pulang sekolah. Ya ampun, ibu gak ngira kamu bisa berubah seperti ini, Gas. Jawabnya kini sambil tersenyum ramah. Kalau ibu sendiri siapa ya? Tanya aku, karena memang lupa dengan wajah para warga di sini. Masa kamu lupa, Gas? Aku Bu Ida, ibunya Agung. Jawabnya yang kini membuatku kaget. Tak kusangka ternyata wanita di depanku ini Ibu Ida. Aku sampai tak mengenali karena dulu ia kurus, kini berubah berisi dengan bagian depan menjulang. Ayo mampir dulu, Gas, kata Bu Ida, membuatku memandang wajahnya kembali. Setelah memperhatikan lebih teliti perubahan yang begitu berbeda pada beliau. Terima kasih bu, nanti saja kalau Agung sudah pulang. Gak usah nunggu Agung pulang, sekarang saja mampirnya. Ngopi dulu. Sudah lama kan kamu gak main kesini? Katanya. Boleh deh bu, kalau gak ganggu ibu, kataku. Setelah kupikir-fikir, tak ada salahnya aku main sebentar, meski yang dicari sedang tidak berada di rumah. Kubelokkan sepeda sambil mengikuti Bu Ida yang jalan duluan membawa tabung gas. Dari jarak ini, aku langsung disuguhkan dengan pemandangan indah yang tak bisa kulewatkan. Di sini ternyata ada bukit belakang yang besar yang tertutup. Namun entah mataku atau bagaimana, bukit itu seperti bergerak dan terus bergetar mengikuti gravitasi. Tak rugi aku menerima tawaran Bu Ida untuk mampir, karena baru mau masuk saja sudah dapat keindahan dari bukit belakang yang dulu tak pernah kulihat. Masuk Gas, tawar Bu Ida sambil membuka pintu. Saya nunggu di sini saja Bu, jawabku melangkah ke teras lalu duduk di kursi sebelum dipersilahkan pemilik rumah. Ya sudah, ibu buatin kopi dulu ya, kata Bu Ida. Aku hanya mengangguk sambil tetap fokus ke arah bukit belakang yang masih saja bergeser. Entah mengapa pikiranku jadi kacau hanya melihat sekilas. Padahal di kotaku aku sudah sering melihat yang lebih, karena memang kebiasaan di sana sangatlah berbeda. Ku tarik nafas pelan beberapa kali agar pikiran ini kembali normal, tak terpengaruh dengan keindahan sesaat yang bisa menghancurkan segalanya.
Tak lama aku mendengar suara langkah kaki dari dalam. Lalu Bu Ida kembali, tapi tak membawa kopi seperti katanya tadi. Bagas, maaf ya, ibu baru ingat belum masak air tadi, gasnya habis. Gak apa-apa kok Bu, saya juga sudah ngopi tadi, jawabku, melihat Bu Ida yang tampak ngos-ngosan seperti habis berlari. Ditambah bagian atas dasternya juga sedikit basah. Maaf ya Gas, ibu sampai ngos-ngosan begini. Dasternya juga ikut basah. Soalnya kompornya nggak bisa nyala. Sudah ibu coba otak-atik nggak nyala juga, kata Bu Ida yang sepertinya tahu arah mataku. Aku sempat malu mendengar perkataan Bu Ida yang ternyata tahu kemana arah mata ini. Namun aku tetap tenang supaya tak terlalu terlihat bila memperhatikan beliau. Boleh Bagas bantu Bu, siapa tahu bisa, kata aku. Iya boleh, malahan tadi ibu mau minta bantuan kamu, siapa tahu saja bisa. Ayo masuk, kata Bu Ida semangat. Di dapur aku langsung mencoba kompor Bu Ida yang ternyata memang tak mau menyala. Karena lama dan capek, aku memilih sambil duduk. Tapi saat melihat ke samping, ternyata Bu Ida sedang memperhatikanku mengotak-atik kompornya sambil membungkuk, yang otomatis membuatku berhenti sesaat. Ternyata di rumah Bu Ida banyak sekali perubahan. Mulai dari bukit belakang yang kini terlihat menjulang, sekarang ditambah adanya gundukan yang hanya tertutup sebagian. Entah disengaja atau tidak, namun yang jelas gundukan itu bisa kupetakan teksturnya serta ukurannya meski tak kulihat menyeluruh. Tak kusangka di usia yang tak muda lagi, Bu Ida masih merawat asetnya yang terlihat begitu enak dipandang, meski harus berhati-hati agar tak menyinggung perasaan beliau. Apanya gas yang rusak? Tanya Bu Ida membuatku sadar kembali. Sebentar Bu, Bagas copot dulu regulatornya. Mungkin kotor, jadi macet gasnya, gak sampai di kompor, jawabku. Iya mungkin gasnya seret, soalnya sudah lama gak ditengok, kata Bu Ida sambil tersenyum yang entah kenapa terdengar aneh di telingaku. Meski terpengaruh dengan omongan Bu Ida tadi, aku tetap membetulkan kompornya dengan melepas regulator dari selang gas yang ternyata memang sedikit berdebu. Tak sampai 10 menit semua sudah aku kembalikan seperti semula. Dan saat dicoba, hasilnya kompor Bu Ida kembali menyala. Beliau terlihat senang dengan pekerjaanku. Wah, kamu pinter Gas, makasih ya sudah bantu betulin kompor ibu, katanya. Sama-sama Bu, itu cuma kotor saja selang regulatornya, jawabku.
Kalau gitu, bisa kan kamu coba lihat juga selang milik ibu. Siapa tahu sama, soalnya sudah lama nggak diperiksa, gas, kata Bu Ida yang kini mendekat ke arahku. Bukannya menghindar, aku malah menerima. Lalu dengan perlahan, tanganku mulai mencari lubang selang yang dimaksud Bu Ida tadi. Tak ingin buang-buang waktu, langsung saja aku gas. Aku kerjakan membersihkan lubang selang milik Bu Ida yang katanya sudah lama tak ditengok pemiliknya. Berkali-kali Bu Ida hanya bisa menahan saat aku coba untuk lebih cepat membersihkan semuanya. Hingga akhirnya kami sama-sama tersenyum karena sudah berhasil. Makasih ya gas, sudah mau bantu ibu. Besok kesini lagi ya sebelum kamu pulang ke kota. Selang ibu masih perlu dibersihkan soalnya, kata Bu Ida sambil mengatur nafas yang ngos-ngosan. Mendengar itu, aku hanya tersenyum sambil beres-beres, lalu kembali duduk di teras, menunggu Bu Ida membuatkan kopi untukku. Kami mengobrol sebentar sebelum aku pulang, karena sudah terlalu lama di rumah Bu Ida. Tak enak jika lama bertamu, apalagi sudah disuguhi sesuatu yang menyenangkan. Ku kayu sepeda dengan hati yang gembira setelah tadi sudah membantu ibu temanku yang dulu tak pernah terfikir untuk membersihkan lubang selangnya yang mampet. Gimana menurut kalian? Apa aku harus menuruti permintaan Bu Ida untuk datang lagi ke rumahnya? Atau aku harus menghentikan semua ini? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong.